Shalom Deros, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oh iya, gue mau ngingetin buat kalian yang belum follow sosial media kita, jangan lupa di follow ya. Dan terus pantau sosial media kita supaya kalian bisa terus tahu info terupdate dari kita. Sebelum kita mulai kebaktian kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Bapa. Kalau Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk ibadah online Bapa, Engkau terus menyertai kami, Engkau terus memberikan kami kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan agar kami dapat terus melayani Engkau Tuhan. Tuhan Engkau pimpin kebaktian kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Engkau yang terus sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Deros. Sekarang saatnya kita balik lagi sama Tuhan. Kita bersama Dia, kita puji Tuhan. Dan Tuhan yang layak disembah, dan Tuhan yang layak ditinggikan. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. When music all I sleep away, and I simply come. I'm just believing something that's wrong. Let me bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, took away things so clear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things that I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. In endless world, no one could express how much you deserve. For your weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I bring you more than a song. For the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, took away things of me. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things that I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things that I've made it, and it's all about you, God. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Terima kasih Tuhan. Jesus. It's all about you. It's all
sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Dia. Kita mau bersyukur apapun yang telah terjadi. Kita masih boleh diberikan kesehatan sampai hari ini. Thank you, Jesus. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God, for you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you.
Shalom di Eros, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat-sehat aja ya. Nah, setelah kita udah melewati worship session tadi, sekarang kita bakal masuk, kita bakal ngobrol-ngobrol kali ini. Dan kali ini gue gak sendirian aja, kali ini gue ditemenin sama our youth pastor, Pastor Simon. Hai Om. Halo, hai. Apa kabar Om? Baik, luar biasa. Puji Tuhan ya. Gimana aktivitas akhir-akhir ini di rumah aja? Di rumah aja pastinya tetap setia sama Tuhan. Haleluya. Oke gini Om, jadi kita tuh bakal ngobrol-ngobrol hari ini dan kebetulan tema kita buat minggu ini adalah tentang Pentakosta. Oke. Dan peristiwa Pentakosta itu sendiri kan merupakan peristiwa pencurahan Roh Kudus ya kan Om ya, kepada murid-murid Tuhan saat itu yang ada di Yerusalem. Benar ya Om ya? Betul, betul. Nah kita bakal bahas dari basicnya banget nih Om, sebenarnya apa sih itu Roh Kudus Om? Roh Kudus ya sebenarnya kalau kita mau tahu bahwa Roh Kudus itu tidak terlalu rumit ya. Jadi orang bisa berkata rumit Roh Kudus itu siapa mikir, tapi yang pasti Roh Kudus itu Roh Allah sendiri gitu. Oke. Berarti sampai saat ini Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita ya Om ya. Pasti. Enggak saat itu aja. Pasti sampai Berarti saat ini. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita ya. Iya, pasti itu. Oke, kalau gitu alasan kenapa Tuhan Yesus saat itu mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya itu apa sih Om sebenarnya? Nah, sebenarnya gini. Roh Kudus itu adalah roh Allah yang menyertai manusia, gitu ya. Jadi roh itu pribadi Allah sendiri yang menyertai manusia. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia itu sebagai wujud dari kasih-Nya, jadi dia mewujudkan diri sebagai manusia, tapi waktunya tidak lama. Jadi manusia itu disertai Tuhan, waktunya tidak lama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus hanya memberikan istilahnya firman-Nya dan teladannya. Jadi waktunya itu tidak lama. Nah, pribadi Tuhan Yesus itu ingin menunjukkan bahwa keberadaannya sebagai manusia itu menunjukkan kasih-Nya gitu. Jadi dan itu nggak akan dia nggak akan lama di dunia, dan ketika dia selesai pelayanannya katakanlah seperti itu, selesai apa yang menjadi bagian dari yang harus Tuhan Yesus jalani, maka Tuhan kirimkan Roh Kudus itu ke kita. Berarti aku juga sempat baca-baca bahwa Roh Kudus ini merupakan janji Tuhan kepada setiap kita, janji penyertaan kepada kita, betul gitu Meh? Iya betul. Berarti bukti bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita karena Dia udah mencurahkan Roh Kudusnya kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Iya betul. Nah, mengenai Roh Kudus bisa berbicara dengan gimana pun caranya ya Om ya. Betul, Dan nggak bisa dibatasi dengan misalkan Roh Kudus hanya berbicara dengan suara yang audible kepada kita secara langsung. Iya. Nggak terbatas ya Om ya. Nggak terbatas. Nah, pertanyaannya adalah mungkin banyak anak-anak muda yang bertanya, apakah pesan yang saya dapat itu benar dari Roh Kudus atau cuman dari kita aja sih Om? Nah, Cara bedainnya tuh gimana sebenarnya? sebenarnya gini, Roh Kudus itu adalah roh Allah, gitu ya, roh Allah. Dan ketika kita komunikasi dengan Tuhan, maka roh kita yang harus kita bangun, gitu ya. Jadi gambarannya itu kalau ditulis dalam tulisan itu ada roh dengan huruf R besar, kemudian dan roh dalam huruf kecil itu roh kita. Nah, artinya bahwa ketika kita pingin suara Tuhan itu terdengar dalam kehidupan kita, maka kita harus membangun kehidupan roh kita. Jadi kehidupan roh kita. Nah, caranya gimana membangun kehidupan roh kita? Ya kita mulai menghilangkan keinginan-keinginan daging kita. Itu prinsipnya. Jadi kita nggak akan pernah bisa dengar suara Roh Kudus kalau kita nggak bangun kehidupan roh kita. Nah, caranya kedagingan kita hilangi, kita tekan, hilang gitu nggak akan, karena kita masih di dunia. Jadi paling tidak kita bisa menahan, kemudian sederhana yang kita lakukan banyak berdoa gitu ya, kemudian banyak baca firman Tuhan, maka dengan sendirinya roh kita, roh yang ada di dalam diri kita, roh itu akan bertumbuh dan itu akan connect dengan roh Tuhan. Nah, roh Tuhan yang sebenarnya connect itu sudah ada di dalam diri kita gitu. Oke. Berarti
tugas Roh Kudus itu sendiri adalah menuntun kita, ya Om, benar nggak sih? Betul. Menuntun kita supaya kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan, menuntun kita menuju kebenaran Tuhan, benar ya Om ya. Berarti untuk kita bisa mendengar suara Roh Kudus atau suara Tuhan, berarti kita ya, Roh Kudus adalah suara Tuhan, berarti kita perlu untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, benar ya Om ya. Betul. Nah, aku kemarin ini sempat baca nih Om. Teman-teman yang di rumah juga boleh buka ya. Kita sama-sama buka Alkitab kita atau Alkitab kita di Yohanes 14 ayat yang ke-26. Iya. Yohanes 14 Pas ini kebetulan sudah. ayat yang 26. Oh, pas ya Om. Iya. Nah, aku tuh kemarin ini sempat baca Om sebelum nyiapin materi ini. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman ya. Yohanes 14 ayat 26, demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kemarin ini waktu aku baca ayat ini aku tertarik sama kata mengingatkan sebenarnya. Betul. Dan ini aku dapat insight kalau inilah cara Tuhan berbicara kepada kita. Kita nggak mungkin bisa dengar suara Tuhan, kita nggak bakal bisa dengar suara Roh Kudus tanpa kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena di sini dibilangkan ya, Roh Kudus itu bisa mengingatkan kita akan segala sesuatu yang telah dikatakan kepada kita. Berarti pada dasarnya kita harus membangun hubungan dulu, kita harus membaca dulu Alkitab kita gitu kan ya Om ya. Yeah. Supaya kita maksudnya kita paham tentang kebenaran Tuhan dan Roh Kudus itu yang mengingatkan kita. Iya. Gitu ya Om ya. Oke. Nah, sebenarnya ketika kita hidup di dalam Roh nih Om, berarti kita sudah hidup di dalam kebenaran. Ya, gini, dari ayat ini dulu kita perhatikan ya, dari ayat ini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Jadi manusia itu cenderung gini, hidupnya gelisah, gitu kan, nggak ada damai dan lain sebagainya. Makanya Roh Kudus itu diibaratkan sebagai penghibur dalam arti untuk memberikan sukacita kepada manusia, gitu. Nah, Roh Kudus itu sebagai penghibur. Nah, kemudian di sini yang paling penting adalah di situ katakan Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, gitu kan. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Roh Kudus ini akan mengajarkan sesuatu yang tidak pernah kita bisa kita pahami gitu ya. Tapi Dia akan mengajarkan sesuatu. Dan kemudian di situ Dia akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan. Jadi Dia akan mengajarkan sesuatu dengan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Nah ini kan ayat ini diberikan kepada muridnya waktu itu ketika Tuhan Yesus sebelum mati gitu kan, sebelum di kayu salib, sebelum kemudian Tuhan Yesus keangkat. Nah itu Dia sampaikan kepada muridnya gini, apa yang diajarkan hari itu murid-murid itu nggak nangkep. Ketika masih bersama dengan Tuhan Yesus itu murid itu nggak nangkep. Tapi murid-murid tahu apa yang diajarkan tentang firman Tuhan yang diajarkan, kan murid-murid ngikutin nih, diajarin firman Tuhan tuh begini, bahkan diperlihatkan dengan mujizat. Ya, dalam pelajarannya ada dalam pengajaran itu kadang-kadang Tuhan Yesus melakukan di tengah-tengahnya ada mujizat segala macam, tapi itu hilang begitu saja bagi murid-murid. Jadi murid-murid hanya saat itu ketika diajar, oh iya gitu kan, ketika ada mujizat, oh iya. Habis itu dia nggak ingat-ingat itu. Karena apa? Dia masih bersama dengan Tuhan Yesus saat itu. Makanya nggak heran ketika Tuhan Yesus kemudian mulai dibawa di kayu salib, mulai dari ke Taman Getsemani, murid-murid mulai kehilangan arah. Nah, tapi Tuhan Yesus tahu, makanya saat itu nanti kalau aku sudah keangkat, aku kirim Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan mengingatkan kamu gini. Roh Kudus itu akan mengingatkan sesuatu yang diajarkan Tuhan. Ya, sesuatu yang diajarkan Tuhan itu akan tiba-tiba saat itu teringat oleh murid-murid. Nah, kemudian sesuatu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan kemudian akan teringat oleh mereka. Oh iya, nah itu Roh Kudus pekerjaan. Nah, kadang-kadang kita juga seperti itu. Pentingnya Roh Kudus menjadi penghibur kita. Kadang-kadang gini, kita belajar Alkitab ya sekedar belajar, baca Alkitab sekedar baca. Tapi
Kalau tidak ada Roh Kudus nggak ada yang ngajarin kita. Nah makanya nggak heran ketika kita seringkali kan gini, ketika kita belajar Alkitab, besok sudah lupa, itu wajar. Terus kemudian ketika kita hari ini ditolong Tuhan gitu ya, hari ini kita ditolong Tuhan, pokoknya kita punya masalah segala macam, Tuhan tolong kita. Setelah Tuhan tolong selesai, besoknya kita lupa bahwa kemarin ditolong Tuhan. Nah sebenarnya Roh Kudus mengingatkan gini loh, setiap peristiwa di hidupmu, Roh Kudus itu akan mengingatkan di mana saat-saat kamu ditolong Tuhan. Jadi Roh Kudus akan terus mengingatkan bahwa ini loh Tuhan seringkali nolong kamu, ini loh Tuhan seringkali ngajar kamu. Nah itu ya Roh Kudus itu. Nah ketika itu kita bangun terus dalam kehidupan kita, maka dengan sendirinya kita akan yakin, ya Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kita. Kenapa kita nggak ngerasain Roh Kudus? Kenapa kita nggak ngerasain dengar suara Roh Kudus? Ya karena kita nggak bangun itu, gitu. Oke. Kalau misalkan ada nggak sih momen ketika mungkin kita awalnya sering dapat, maksudnya kita bisa mendengarkan suara Roh Kudus itu dalam hidup kita, tapi lama kelamaan kok kayak nggak ada gitu Kalau kayak gitu tuh itu pada dasarnya Roh Kudus itu tetap ada atau? Nah kita harus koreksi. Ketika kita waktu itu ngerasa nih, ya kadang-kadang ini iman tuh naik turun gitu kan. Nah itu yang terjadi gitu. Kadang kita kok naik nih, lagi senang sama Tuhan, ini suara Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Itu pas kita lagi naik iman. Tapi kadang-kadang pas lagi down, kita ngerasa kok Tuhan kok nggak ngomong sih, gitu. Tuhan kok diem aja sih, padahal kemarin begini-begini. Nah sebenarnya itu yang terjadi bukan Tuhan nggak ngomong. Sebenarnya kita harus tahu bahwa ketika kita mulai down berarti kita sedang jauh sama Tuhan, gitu ya. Tapi kadang-kadang kita ngerasa bahwa Tuhan kok diem, Tuhan. Padahal sebenarnya kita yang jauh sama Tuhan, lagi jauh sama Tuhan. Karena akhirnya apa, kita ngerasa bahwa diri kita sendiri. Padahal sebenarnya Tuhan nggak pernah jauh dengan kita, gitu. Berarti untuk maintain supaya kita bisa keep dengar suara Tuhan adalah satu-satunya jawabannya adalah agar kita bisa tetap bangun hubungan sama Tuhan, benar ya Om ya? Betul. Bangun hubungan yang intim sama Tuhan, membaca Alkitab, memuji Tuhan setiap saat apapun keadaannya ya Om ya berarti ya. Nah sebenarnya apa yang membedakan kita ketika kita punya roh dengan orang-orang lain yang sebenarnya nggak memiliki roh itu? Nah gini, satu, roh yang ada di dalam diri kita, roh, kalau ada Roh Kudus dalam diri kita itu kepentingan diri sendiri itu istilahnya indikator ya, supaya kita tahu bahwa kepentingan diri sendiri itu hilang. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita melayani orang. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mengedepankan orang, nggak mikirin diri kita sendiri. Nah itu sebenarnya awal di mana kita bisa melihat bahwa roh itu ada di dalam diri kita atau enggak. Ada kontrol di situ gitu kan. Nah itu yang bisa tahu siapa? Ya kita nggak bisa nentuin orang bahwa kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu nggak bisa. Yang bisa menentukan ya kita. Nah kuncinya supaya kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita mikirin diri kita sendiri nggak? Contohnya gini, Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus itu memberikan contoh yang luar biasa. Beberapa kemarin saya sampaikan di dalam firman Tuhan. Saat di Getsemani, ini Tuhan Yesus kan merasa ketakutan nih secara manusia gitu kan. Kemudian dia berdoa. Dia bilang, Tuhan Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Nah, gambaran itu mau Tuhan sampaikan gini. Saat engkau bicara bahwa engkau pengen mementingkan dirimu sendiri, maka engkau takut, nggak berani melangkah. Tapi ketika engkau berkata bahwa ya Bapa, semua biarlah kehendak-Mu yang jadi, Tuhan Yesus berani melangkah untuk berjalan menyelesaikan tugasnya untuk di kayu salib. Nah, itu contoh gambaran manusia bahwa ketika engkau berpikir untuk dirimu sendiri, maka itu bisa dikatakan roh itu roh kedagingan yang kuat, sehingga roh kudus itu tidak bekerja maksimal. Gitu. Oke, berbicara tentang kedagingan, berarti Roh Kudus ini ada kaitannya dengan buah roh. Roh Kudus ada kaitannya dengan buah roh. Berarti ketika kita
hidup di dalam roh, berarti kan kita bisa melepas kedagingan kita itu ya. Berarti ketika kita hidup di dalam roh, kita akan memancarkan apa yang ada pada buah roh itu. Betul. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera dan sebagainya itu ya. Oke, terakhir nih Om, sebelum kita tutup pembicaraan kita tentang yang hari ini, aku mau minta Om boleh kasih pesan ke teman-teman di Eros yang ada di rumah aja, dan sekalian setelah itu Om boleh tutup dalam doa. Oke. Ya, teman-teman di Eros, bahwa gini, prinsipnya gini. Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing itu bekerja masing-masing. Jadi Roh Kudus nggak bisa sama bekerja sesuai dengan istilahnya bekerja harus begini, harus begitu. Tapi secara prinsip dia itu menjadi penghibur, ya, dia itu sebagai yang mengajar kita, yang mengingatkan kita. Nah, prosesnya dalam kehidupan kita masing-masing. Saat ini engkau apa yang kau butuhkan dalam hidupmu? Nah, Roh Kudus itu yang akan bekerja sesuai dengan apa yang engkau butuhkan dalam hidupmu. Jadi kalau saat ini katakanlah gini, Tuhan, aku nih lagi menghadapi masalah seperti ini. Ya, ambil contoh apa yang Om Simon alami, bahwa Roh Kudus itu mengajarkan kepada Om Simon tentang sebuah kesetiaan. Gitu ya. Roh Kudus itu mengajarkan tentang sebuah kesetiaan sama Tuhan, kesetiaan sama keluarga. Nah, itu yang diajarkan kepada Om Simon, kemudian yang diingatkan dalam kehidupan Om Simon. Jadi kita nggak bisa sesuai dengan Roh Kudus itu harus bekerja begini dan lain sebagainya. Tapi Roh Kudus akan bekerja sesuai dengan apa yang kau butuhkan. Nah, satu saat yang saya bilang gini, kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saya ketika saya bisa setia sama Tuhan dalam kondisi apapun. Saya bisa setia dengan almarhum Tante Indah dalam kondisi apapun. Nah, itu sesuatu yang mengajarkan itu. Saat itu saya ditanya, Roh Kudus bekerja apa sih dalam hidupmu? Saya bingung. Ada yang bekerjanya manifestasi segala macam, ada yang tumbang dan lain sebagainya, ada yang begini dan begitu. Ya, memang bisa seperti itu. Tapi Roh Kudus yang bekerja sungguh-sungguh adalah sesuai dengan apa yang kau doakan. Apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Contoh, murid-murid, Roh Kudus bekerja untuk apa? Ketika murid-murid saat itu disuruh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Makanya Roh Kudus itu bekerja membekali murid-murid dengan kemampuan berbicara, dengan kemampuan berkhotbah di begitu banyak orang, 3.000 jiwa Petrus bisa bertobat dan Petrus khotbahnya lantang. Ya, saat itu Roh Kudus memberikan keberanian kepada murid-murid saat itu yang tadinya awalnya ketakutan, dia mengurung diri setelah Tuhan Yesus mati kemudian bangkit dan 40 hari menampakkan diri kepada beberapa muridnya. Murid-murid ketakutan, tidak ada keberanian dan lain sebagainya. Ketika Tuhan Yesus terangkat, kirimkan Roh Kudus, Tuhan kirimkan keberanian untuk para murid memberitakan Injil. Nah, mungkin hari ini apa? Ya, kalian harus dekat sama Tuhan. Nah, hari ini yang mungkin banyak terjadi adalah kegelisahan kita. Situasi-situasi saat ini, ya kita nggak bisa kemana-mana, kita terkurung dengan pandemi ini. Nah, Roh Kudus akan bekerja di situ, memberikan keberanian, memberikan ketenangan, memberikan apapun itu sesuai dengan Roh Kudus. Paling inti adalah dia akan selalu mengajarkan, mengingatkan kita. Itu. Nah, saya berharap Deros coba Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, mari kita bangun, maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa, yang sangat berguna bagi pertumbuhan atau perkembangan atau keberadaan kita selama kita diberikan kesempatan di dunia ini. Gitu. Mari kita akan berdoa hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Sore hari ini kami percaya Roh Kudus menjadi bagian di dalam kehidupan kami yang Tuhan kirimkan. Roh Kudus itu menjadi penghibur dalam kehidupan kami, yang selalu mengingatkan kami, selalu mengajarkan kami tentang pekerjaan Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang mujizat Tuhan, sehingga ketika kami diajar kemudian diingatkan, kami semakin setia kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk setiap kami, berkati setiap anak-anak muda hari ini. Engkau akan melindungi mereka, Engkau akan menyertai mereka Tuhan, dan berkat-Mu melimpah atas mereka dan keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banget Om sekali lagi. Oke. Amin. See you di Eros. God bless you.